Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu. Nah, hari ini aku mau share resep pastel isi bihun. Untuk resep lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Pertama-tama aku tumis dulu untuk bumbu halusnya. Ini tuh terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan lada. Kemudian kalau bumbunya udah mateng, aku mau kasih satu dada ayam. Ini kurang lebih kisaran 100 sampai dengan 150 gram. Boleh lebih sedikit atau boleh lebih banyak. Aku udah rebus sebentar untuk dada ayamnya, kemudian aku blender. Kalau misalnya teman-teman mau disuir-suir itu juga boleh. Setelah dimasukin juga ditambahin air dan aku juga masukin wortel sama kentang yang sebelumnya udah aku rebus sebentar. Terus aku seasoning, di sini aku pakai gula pasir, garam, kaldu sapi, bisa juga pakai kaldu ayam, dan penyedap kalau teman-teman mau ya. Pokoknya untuk seasoningnya itu sesuai sama selera. Di sini aku bikin isiannya tuh agak sedikit manis, jadi supaya nanti kulitnya itu gurih dan isiannya tuh sedikit manis. Aku juga tambahkan daun bawang dan seledri, kemudian ini diaduk kembali sampai matang. Dikasih air, kemudian secukupnya aja. Terus aku juga masukin bihun. Untuk bihunnya ini aku pakai satu keping, beratnya itu sekitar 80 gram. Aku pakai bihun jagung yang sebelumnya udah aku rebus ya. Kemudian diaduk sampai merata. Untuk komposisinya kalau misalnya teman-teman lebih senang bihunnya yang lebih banyak, itu juga boleh, pokoknya sesuai selera aja. Nah, selanjutnya ini aku udah cairkan 75 gram margarin. Sambil nunggu margarinnya dingin, ini aku timbang 250 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang. Kemudian aku tambahkan dengan 10 gram tepung maizena. Dan aku juga tambahkan dengan 40 gram tepung beras. Jadi total tepungnya itu sekitar 300 gram. Terus aku juga kasih 1/4 sendok teh garam. Ini diaduk sampai merata. Kalau udah merata, kita tinggal tuang aja margarinnya yang sudah dingin atau minimal dia kondisinya hangat. Kemudian diaduk-aduk sampai dia kayak berbutir gitu ya. Nah, ini kalau misalnya udah merata nih kayak gini si margarinnya, tinggal dikasih air. Aku pakai airnya itu kisaran 100 sampai dengan 125 ml. Jadi dimasukinnya bertahap aja, jangan sampai dia kelembekan. Kalau misalnya dirasa udah agak susah ngaduk pakai spatula, ini bisa diaduk aja pakai tangan. Aku cuma aduk sampai tercampur rata ya, jadi nggak sampai kalis. Nah, kurang lebih seperti ini sampai adonannya itu bisa dibentuk, dan aku akan resting sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Kalau udah di resting, biasanya tuh adonannya tuh jadi lebih elastis. Setelah itu aku bagi-bagi. Teman-teman terserah untuk beratnya, ini aku pakai 30 gram. Tapi kadang-kadang aku juga bikin 25 gram. Kemarin tuh aku bikin supaya cepet selesai karena aku udah lama banget nih nggak bikin-bikin jajanan kayak gini, kue-kue basah kayak gini ya. Jadi aku bikin 30 gram biar cepat selesai. Selanjutnya ini adonan yang udah ditimbang dan dibulatkan itu bisa ditutup dengan kain supaya dia nggak kering. Terus kita ambil satu adonan dan dipipihkan. Untuk cara memipihkannya itu teman-teman bisa dilihat di video, kurang lebih seperti ini ya. Sambil dirapih-rapihin aja kalau emang dia pinggir-pinggirnya tuh nggak rata. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ditimbang, bisa ngebagi secara rata itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai cetakan pastel kan ada ya, itu juga boleh. Nah, kalau aku ini dicetaknya cetak manual. Jadi setelah dipipihkan, ini aku kasih isian. Isiannya kurang lebih 2 sendok makan. Ini juga sesuai selera, mau isiannya tuh banyak-banyak atau enggak. Terus kita lipat. Nah, dilipat kayak gini. Habis dilipat, ini area pinggir-pinggirnya direkatkan, ditempelin gitu ya. Ditempelin biar dia enggak bocor, pokoknya agak sedikit ditekan tapi jangan terlalu tipis, karena kalau misalnya ditekan-tekannya terlalu tipis nanti dia pas digoreng itu rawan sobek dan terbuka gitu, jadi itu bakal nyerap banget minyak. Setelah itu kita pilin untuk bagian pinggirnya, jadi ini ditekan, ditekuk, ditekan, ditekuk, ditekan, ditekuk ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya kalau untuk dipilihnya ini semudahnya teman-teman aja. Aku suka lihat ada yang dari bawah ke atas. Kalau aku biasanya dari atas ke bawah ya. Nah, ini selanjutnya aku kasih contoh lagi ya. Tuh, ini juga aku nggak rapih, jadi sambil dirapih-rapihin aja. Untuk ketebalan itu kurang lebih kayaknya 1 milian ya.
Itu juga sesuai selera sih, teman-teman suka yang kulitnya tebal atau enggak, dibalikin ke selera masing-masing lagi. Nah pokoknya untuk prosesnya kurang lebih seperti ini. Ini aku lama banget karena aku udah lama banget nggak bikin. Jadi untuk proses ngelipetnya ini lumayan makan waktu aku. Nah tuh ya, ini untuk isiannya. Kalau teman-teman mau tambahin telur rebus di isiannya juga boleh banget ya. Itu bisa bikin pastelnya jadi tambah enak. Dari total 300 gram tepung, kalau misalnya beratnya 30 gram, ini hasil jadinya tuh kurang lebih sekitar 16 sampai dengan 17 pieces. Kalau misalnya bikinnya 25 gram, itu kurang lebih hasilnya jadinya 18 sampai dengan 19. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini hasilnya. Tadi tuh ada yang udah aku simpen di freezer, jadi aku bekuin untuk besok. Ini bisa dibekukan dalam kondisi mentah, tapi dia disusun satu-satu. Selanjutnya ini mau aku goreng. Ini minyaknya sudah dalam kondisi panas, tapi apinya ini api sedang, dan minyaknya ini agak banyak ya. Jadi memang dia tuh agak sedikit kerendam gitu. Tinggal dimasukin aja semuanya. Ini aku muatnya cuma 4. Terus untuk dibaliknya itu juga cukup 1 atau 2 kali aja biar nggak terlalu menyerap minyak. Aku balik 2 kali, jadi dia nih kalau misalnya bagian bawahnya udah agak kering, ini sampai aku siram-siram atasnya, itu aku balikin gitu supaya dia nggak ngegembung ke satu sisi aja. Kalau misalnya teman-teman mau simpan dalam keadaan udah digoreng juga bisa. Biasanya digoreng dulu setengah mateng, terus nanti bisa digoreng ulang atau bisa pakai air fryer gitu ya. Tapi kalau aku nyimpennya itu biasanya dalam kondisi beku, jadi disusun aja di wadah satu-satu. Nanti kalau dia misalnya bagian kulitnya tuh udah keras, udah beku, itu diambil aja disatuin dalam satu kotak gitu. Nah ini kalau udah kecoklatan seperti ini, udah matang di kedua bagian sisinya, ini bisa diangkat. Ya ini aku angkat dulu, kemudian ditiriskan sebelum disajikan. Nah ini dia hasilnya tuh besar-besar banget. Kalau teman-teman pengen ukuran yang lebih kecil, itu bisa pakai adonan 20 sampai dengan 25 gram. Ini juga bisa jadi ide jualan. Teman-teman bisa jual matang kayak gini, dikemas di plastik OPP gitu ya, ditambahin cabe. Atau kalau aku dulu tuh suka jualnya tuh dalam keadaan beku gitu. Jadi aku simpen di dalam mika udah beku. Sekitar 5 pieces per mikanya, mika ukuran 3A atau 3X gitu ya. Jadi aku jualnya itu belum digoreng. Nah ini dia untuk dalamnya. Untuk komposisinya sayur atau bihunnya itu disesuaikan aja sama selera. Bisa jadi ide jualan buat nanti bulan Ramadan, ataupun ini juga bisa jadi ide menu buat buka puasa nanti. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video aku hari ini. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. Thank you for watching dan wassalamualaikum.